Halo semuanya, selamat datang di video kami. Di sini kami akan membahas materi mengenai orientasi organisasi, profesi, bimbingan, dan konseling. Sebelum masuk ke materi pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Risa Mayasulah, lalu ada Afina Novarsania, dan Isna Wardatul Hikmah. Organisasi profesi merupakan kumpulan kemasyarakatan yang mewadahi suatu pekerjaan secara spesifik yang membutuhkan suatu keahlian secara profesional. Organisasi profesi bimbingan dan konseling merupakan wadah yang menghimpun para profesional di bidang bimbingan dan konseling, termasuk guru, dosen, praktisi, dan alumni untuk membantu meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling secara profesional di masyarakat. Bimbingan dan konseling memiliki prinsip dasar yang merupakan suatu asumsi mendasar atau suatu sistem keyakinan berkenaan dengan profesi berdasarkan peran, fungsi, dan keberadaan bimbingan dan konseling yang berfokus pada pengembangan diri konseling. Profesi bimbingan dan konseling di Amerika pada awalnya berfokus pada penyelesaian masalah pendidikan dan pekerjaan secara institusional, di mana pada tahun 1896 ditandai dengan didirikannya Psychological Counseling Clinic oleh Lytle Wilmer di Universitas Pennsylvania. Kemudian, tahun 1898, Jesse B. Davis dicatat menjadi konselor sekolah menengah pertama di kota Detroit, Michigan. Kegiatannya membantu siswa menangani masalah pendidikan dan pemilihan jurusan, serta pekerjaan atau posisi yang diidamkan setelah pendidikan lanjutan. Kemudian, pada tahun 1908, Frank Parsons yang dikenal sebagai Father of Guidance mendirikan Biro Konsultasi Pekerjaan yang lebih dikenal sebagai Vocational Bureau di Boston, yang membantu remaja memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Kemudian pada tahun 1910, William Hilly mendirikan Juvenile Psychopathic Institute di Chicago. Kemudian pada tahun 1913, berdirinya National Vocational Guidance Association atau NVGA. Perkembangan bimbingan konseling di Amerika Serikat mengalami kemajuan pesat di awal tahun 1950, di mana pada tahun 1952 ditandai dengan pendirian American Personal Guidance Association atau APGA, dan pada bulan Juli 1983 mengubah namanya menjadi American Association for Counseling and Development atau bisa kita kenal adalah AACD. Pada tahun 1952 juga adanya pendirian American Counselor Association atau ASCA yang melibatkan pengembangan profesional, penelitian, dan advokasi untuk mempromosikan identitas profesi. Asosiasi Bimbingan dan Konseling di Indonesia yang dikenal sebagai ABKIN merupakan organisasi profesi bimbingan dan konseling di Indonesia. Anggotanya meliputi konselor dan guru bimbingan dan konseling yang bekerja di semua tingkat pendidikan, termasuk perguruan tinggi, serta mereka yang bertugas di luar institusi pendidikan, seperti konselor di perusahaan, klinik, atau pendidikan non-formal. Sebelumnya, organisasi ABKIN dikenal sebagai Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI. IPBI dibentuk pada tanggal 17 Desember 1975 pada konvensi bimbingan dan konseling pertama yang diadakan di Malang. Nama organisasi ini diubah dikarenakan sejalan dengan perkembangan zaman di mana istilah bimbingan dan penyuluhan telah berubah nama menjadi bimbingan dan konseling. Perubahan ini disahkan pada Kongres 9 IPBI yang berlangsung di Bandar Lampung pada tahun 2001. Sifat dan tujuan organisasi profesi bimbingan dan konseling. Pada bab 3 pasal 4, ADART ABKIN menyatakan bahwa Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia memiliki sifat keilmuan, profesional, dan independen. Tujuan organisasi ABKIN tercantum dalam bab 2 pasal 3. Selanjutnya yaitu asas dan fungsi organisasi profesi bimbingan dan konseling.
Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi APKIN dalam bab 2 pasal 2 menyatakan bahwa Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia berlandaskan Pancasila. Fungsi organisasi APKIN tercantum dalam pasal 5 bab 3. The American Counseling Association atau ACA adalah asosiasi profesional untuk semua konselor. ACA ini didirikan pada tahun 1952 yang awalnya merupakan American Personal and Guidance Association atau APGA yang kemudian berubah menjadi American Association of Counseling and Development pada tahun 1983 dan saat ini menjadi American Counseling Association atau ACA pada tahun 1992. Setiap perubahan nama organisasi ini merupakan hasil penyempurnaan lebih lanjut dari misi dan tujuan asosiasi. Misi dari organisasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dalam masyarakat dengan mempromosikan pengembangan konselor profesional, memajukan konseling profesi, dan menggunakan profesi dan praktek dari konseling untuk mempromosikan penghormatan terhadap martabat manusia dan keragaman. Secara organisasi, ACA adalah organisasi yang mewakili kemitraan konselor profesional yang meningkatkan pembangunan manusia. Nah, ACA ini membuat sebuah divisi pada tahun 1993 yaitu The American School Counselor Association atau ASCA. ASCA mendukung fokus konselor sekolah profesional pada pengembangan akademik, pribadi atau sosial dan karir untuk semua siswa. ASCA memaparkan misinya yaitu model nasional ASCA yang telah menjadi standar emas sebagai kerangka kerja untuk pemberian layanan konseling sekolah, yaitu sebagai perluasan pengaruh konselor sekolah melalui advokasi, kepemimpinan, kolaborasi, dan perubahan sistemik. Didedikasikan untuk spesialisasi konseling sekolah, ASCA telah berupaya mendukung konselor sekolah melalui berbagai cara seperti pengembangan standar praktik konseling sekolah, mensponsori berbagai kesempatan pengembangan profesional, termasuk konferensi nasional tahunan, dan mempromosikan serta menerbitkan penelitian dalam jurnal konseling sekolah profesional. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) merupakan organisasi profesi untuk konselor di Indonesia. Saat ini, APKIN memiliki 6 divisi, yaitu yang pertama ada Ikatan Instrumen Bimbingan dan Konseling Indonesia atau IIBKIN. Lalu yang kedua ada Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah atau IBKS. Yang ketiga ada Ikatan Konselor Indonesia atau IKI. Lalu yang keempat ada Ikatan Konselor Industri dan Organisasi atau IKIO. Yang kelima ada Ikatan Pendidikan dan Supervisi Konselor atau IPSIKON. Yang keenam dan yang terakhir adalah Ikatan Bimbingan dan Konseling Perguruan Tinggi atau IPKOPTI. APKIN ini memiliki berbagai kepengurusan yang telah terbagi dalam wilayah kerja, terdiri dari yang pertama ada PB APKIN atau bisa dibilang pengurus besar APKIN, merupakan induk organisasi APKIN tingkat nasional. Yang kedua ada PD APKIN atau pengurus daerah APKIN, merupakan kepengurusan APKIN tingkat provinsi. Lalu yang ketiga yaitu PC APKIN atau pengurus cabang APKIN, merupakan kepengurusan APKIN tingkat kota atau kabupaten. APKIN organisasi profesi adalah himpunan orang-orang yang mempunyai profesi yang sama sesuai dengan dasar pembentukan dan sifat organisasi itu sendiri, yaitu profesi dan profesional. Maka tujuan organisasi profesi menyangkut hal-hal yang berhubungan keilmuan. Organisasi profesi tidak berorientasi pada keuntungan ekonomi ataupun pada penggalangan kekuatan politik ataupun keuntungan-keuntungan bersifat material lainnya. Tujuan organisasi profesi dapat dirumuskan ke dalam tridharma organisasi profesi, yaitu pengembangan ilmu, pengembangan pelayanan, dan penegakan kode etik profesional.